Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di acara kajian perdana alumni SMP Bina Insani yang namanya dibuat lucu ya sama kakak kelas saya, yaitu Kapentok, Pak. Kapentok. Bagus. Kapentok itu dibuat namanya ya. Singkatan dari kajian pencari tobat dan ketakwaan. Nah, itu tuh kemarin dibuatnya acara ini bertujuan untuk supaya tidak berakhir acara reuni kemarin itu hanya acara reuni. Jadi setelah acara reuni itu akan diadakan acara-acara seperti acara kajian ini, mungkin nanti ada acara yang lain seperti donasi bareng semua angkatan dan lain sebagainya. Perkenankan kami panitia untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Pertama yaitu pembukaan 2 pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Andri Pramudia dan sambutan dari Ketua Panitia yang diwakilkan oleh Kak Rama, lalu langsung ke puncak acara yaitu kajian yang dibacakan dibawakan oleh Pak Ahmad Safrudin. Untuk acara pertama, mari kita mulai pembukaan sambutan oleh Kak Ramadan Tahir ya. Untuk waktunya kami persilakan. Den, baca Quran dulu deh. Oh, baca Quran dulu ya. Oke. Tadi sih kan Adel nyebutin baca Quran dulu. Lupa nih, aduh ini MC saya satu lagi kemana? Teman saya hilang, Pak. Kita jadi sendirian ini. Osi di mana Kak Osi? Saya kaget tiba-tiba saya suruh baca Quran. Sorry. Ya udah ya. Mari kita mulai pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Andri Pramudia. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Baik, jazakillah khair untuk waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa da'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu wasalasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا
illa asatirul awwalin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar dan yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah. Seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu dia anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah. Surat 15, ayat 15. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Syukran jazakallah. Saya kembalikan kepada saudara MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alunan kalam ilahi telah kita dengarkan bersama. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembacanya dan kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia yaitu Kak Ramadan Tahir. Semoga silakan waktunya Kak. Silakan. Tenang, jangan deg-degan Kak. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, oke. Ya, terima kasih. Wabillahi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri. Walau datang misalnya kalau Amaba. Teman-teman alumni SMP Bina Insani dan panitia yang diberkati Allah. Mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan berkatnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di acara kajian online ini dalam keadaan sehat. Tanpa suatu halangan apapun, salat beruntaikan salam, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Guru, teman-teman, dan semua rekan panitia yang diberkati Allah. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman alumni Bina Insani yang bersedia hadir saat ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Syarfuddin atas kesediaannya untuk memberikan tausiah hari ini. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua dan berguna bagi semua pendengar. Dengan terselenggaranya acara kajian online ini yang kita beri nama, lucu ini sebenarnya namanya Kapentok, yang nama ini dicetuskan oleh salah satu panitia yaitu Kemal, ya kan, kajian pencari tobat dan ketakwaan.
Semoga kita semua jadi makin erat bersilaturahmi ya dengan ada kajian ini, ya kan? Karena kita maunya, harapan kita dengan adanya reuni kemarin, silaturahmi kita harus tetap terjaga. Tapi bagaimana cara menciptakan silaturahmi yang baik, silaturahmi yang dapat menuntun kita selalu dengan kebaikan. Kalau dulu mungkin diajak kumpul, diajak kemana kita mau. Nah, sekarang kita cari silaturahmi yang benar-benar positif buat kita, sehingga akhirnya kita mencetuskanlah ide-ide ini gitu kan. Yang satu, semoga kita semua menjadi semakin erat bersilaturahmi, semakin mempedulikan kepentingan kelompok atau golongan daripada pribadi, dan yang terpenting meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia yang selalu berjaga dari awal persiapan acara hingga tidak kenal lelah. Semoga segala yang telah dibuat oleh rekan-rekan panitia mendapatkan balasan yang setimpal. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya juga. Ya kan? Semoga mohon maaf lagi apabila ada kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adel. Ya, terima kasih Kak Ramadan sudah membacakan sambutan untuk semua alumni SMP Bina Insani, SMA Bina Insani yang hadir pada kajian pagi ini. Semoga acara ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa terus jalan dengan rutin ya. Acara berikutnya yaitu kita masuk ke acara intinya. Acara intinya untuk mengisi kajian kali ini ada Pak Safrudin yang kita sudah tidak asing lagi mukanya. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan Pak Safrudin untuk mengisi kajian yang temanya sekarang the best of 40 ya Pak, karena teman-teman di sini semua udah menginjak kepala 4 Pak. Betul. Gitu. Tapi saya belum bisa nyusul umur Bapak gitu sampai hari ini. Nggak tersusul ya. Iya, tidak tersusul Pak. Boleh waktu dan tempat kami persilakan Pak Safrudin. Oke, terima kasih. Pak Saf izin share screen nanti ya. Baik Pak, baik. Silakan. Salam. Nih Bapak, suaranya menghilang nih Pak. Oke, tadi sama Kemal dimatiin. Kemal, Pak Saf bisa minta ini untuk share screen-nya. Belum bisa share screen untuk memudahkan. Sudah Pak, silakan. Oke, terima kasih. Mana ini ya? Maaf, sebentar. Share screen Pak Saf sudah bisa terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke. Ini ya, kira-kira seperti ini yang diminta. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tentu yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu, untuk bersilaturahim. Kalau Pak Saf sih melihatnya temu kangen ya, kita ketemu lagi. Makanya Pak Saf selalu mengusahakan menyapa kalian satu persatu. Itu bagi Pak Saf adalah bentuk kedekatan kita. Oleh karenanya, izinkan Pak Saf menyapa yang belum disapa tadi ya. Tadi ada Silvanus. Assalamualaikum, Silvanus. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sehat Silvanus. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf nih, Pak Saf nyebutnya namanya aja ya. Iya. Karena rasanya kok lebih dekat begitu gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang Pak Saf belum sapa tadi ada Bayu, baru masuk Bayu Putri Anugrasti. Ya, Bayu, ada Bayu. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah, masih ingat sama saya lengkap ya Pak ya. Iya Sehat, betul, Pak. Pak Saf ingat semua tuh. Oke, Iya. yang Pak Saf belum sapa juga. Ya, yang Pak Saf juga tadi ada Eki Kelana Putra ya. Ada Eki. Oke, Ekinya belum ada. Tadi sudah ada lagi, ada Rosa Medina. Rosa, ada Rosa. Oke, Rosnya belum ada. Tadi yang belum jawab juga ada Aidil Akbar Fadilah ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebaikan buat kita semua. Kemudian Pak Saf rasanya terlalu tinggi nih kalau kalian minta kajian ya. Tetapi bagi Pak Saf marilah kita belajar bersama karena memang di usia kita saat ini sesuai dengan tema adalah kapentok. Semuanya adalah kapentok gitu. Ya. Jadi ini tema yang sangat bagus, artinya di usia kita 40 tahun ke atas itu sudah saatnya Allah tidak melarang kita bekerja, Allah tidak melarang kita berbisnis, Allah tidak melarang apapun, tetapi hendaknya berbisnis dengan bisnis yang benar kan gitu ya. Tadi ayatnya udah dibacakan sama Andri itu, Al-Ahqaf ayat 15 sampai 17 bahkan sampai 18. Itu artinya sudah saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bekerja berarti bekerja yang benar gitu ya. Kalau berbisnis berarti bisnis yang benar. Hal-hal yang telah kita lakukan pada masa yang lalu itu sebagai pelajaran. Jika memang salah, maka kapentoknya di sini kita perbaiki kesalahan kita. Baik, Allah sampaikan, ingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan seterusnya, tadi Andri sudah bacakan. Artinya, kalau kita melihat dari ayat ini, sudah saatnya bahwa perjalanan hidup yang telah kita lalui itu sebagai sebuah pelajaran, bentuk syukur kita kepada Allah adalah mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan saatnya kita kembali kepada Allah dalam bentuk pengabdian kita baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia dan alam semesta ini. Jadi ini pelajaran yang harus kita lakukan. Kalau dalam bentuk doa, makanya doanya Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita yang wajib kita syukuri. Ya. Kalau kita hitung, tentu nggak akan pernah habis, nggak akan pernah selesai. Kita menghirup nafas dengan oksigen, ya, oksigen 24 jam tanpa sedetik pun terhenti. Itu karunia Allah yang tidak terhingga. Ya. Mata kita bisa berkedip tiap saat dan
nggak pernah terhingga. Kita nggak bisa ngitung berapa kali di dalam 1 jam saja. Dan itu adalah karunia Allah. Ya. Tangan kita beraktivitas, kaki kita beraktivitas, seluruh anggota tubuh kita beraktivitas, kita nggak pernah bisa hitung. Banyak in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan dapat terhitung. Oleh karena itu, saatnya kita ya, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Wa ala walidayya, tidak hanya apa yang Allah berikan, tetapi kasih sayang yang Allah curahkan kepada kedua orang tua kita, membesarkan kita, mendidik kita, bahkan sampai dengan tua pun orang tua kita masih sangat mencintai kita. Nah, untuk syukur diantaranya juga dengan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Dan wa'an malasolihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Kita juga dikaruniai oleh Allah keturunan-keturunan kita yang harus kita jaga. Kita besarkan dalam lingkungan pendidikan yang baik. Ya, pendidikan yang paling dekat adalah pendidikan keluarga. Ya, kedua orang tuanya yang membesarkan anak-anaknya. Kedua orang tuanya yang memberikan pendidikan mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu artinya tanggung jawab sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik. Mungkin kita nggak sadari ya bahwa sedari bangun tidur proses itu sudah dijalani. Anak-anak kita melihat dan mendengar apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya jadikanlah rumah tangga kalian, rumah tangga kita semua sebagai sarana pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ketika kita bangun, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Anak kita dengar, ya, anak kita dengar ketika kita mengucapkan seperti itu. Itu pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ketika kita mengambil makanan, kita menggunakan tangan kanan, anak kita melihat proses pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Ya. Jadi luar biasa nih Allah memberikan pedoman tuntunan kepada kita ya untuk mensyukuri Allah, bersyukur, berterima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua kita, serta tugas kita sebagai orang tua saat ini adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, makanya tanggung jawab kita ini pasal kasih warna merah, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan sudah mencapai 40 tahun, nah ini munculnya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Di dalam ayat itu jelas tuh 40 tahun ya, sesuai dengan tema yang kalian berikan tuh, the best of 40 gitu ya. The best of 40 artinya 40 tahun ke atas gitu. Nah, ini jadi benang merahnya, ya Tuhanku berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Satu berarti bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada kedua orang tua, ya. Dan tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dan cucu kita. Oleh karena itu mudah-mudahan pas nih. Jadi pas berikan tema berkaitan dengan ini adalah apa ya tadi? Keistimewaan, rahasia dan hikmah usia 40 tahun. Nah, ada apa sih dengan usia 40 tahun? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, ya, Imam Malik itu termasuk salah satu madhab Maliki, ya, madhab Maliki dalam madhab ilmu fikih, ya. Tetapi berkaitan dengan akidah sama, ya, tidak ada perbedaan seorang sahabat, tabiin atau ulama-ulama terdahulu, gitu. Tapi kaitannya dengan fikih tentang tata cara beribadah ada beberapa perbedaan yang paling tidak itu berdasarkan atas situasi lingkungan yang beliau tempati. Ya, kadang-kadang ada perbedaannya di situ, tapi tetap mendasarkan atas aturan-aturan yang telah Allah berikan. Nah,
Imam Malik pernah berkata, aku mendapati para ulama di berbagai negeri, ya, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan pergaulan bersama manusia. Artinya mereka lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya keduniaan. Tetapi mereka batasi ya sampai dengan usia 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun mereka menjauh dari manusia. Ya. Artinya menjauh, artinya apa? Bukan berarti mereka meninggalkan dunia secara keseluruhan. Mereka tetap melakukan usaha ikhtiar keduniaan, tetapi meninggalkan hal-hal yang keliru yang sebelumnya dilakukan. Ya. Meninggalkan hal-hal yang salah. Karena mereka tahu di dalam perjalanan sampai dengan 40 tahun yang sifatnya masih mencari dan mencari, kadang-kadang ada terselip cara-cara yang keliru. Ada terselip cara-cara yang salah. Bisa jadi bukan cara memperolehnya, bukan cara memperoleh rizki, bukan ikhtiarnya yang salah, tapi penggunaan rizki yang Allah berikan mungkin masih mereka rasakan belum sesuai. Ya. Luar biasa. Ini kalau kita lihat contoh yang paling dekat dengan Rasulullah, Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang sangat kaya di Quraisy, seorang wanita yang sangat kaya. Dan untuk menyalurkan bisnisnya, ya, bahkan Rasulullah sendiri sebagai orang yang membantu bisnis Siti Khadijah. Ya. Maka ketika kekayaannya itu telah cukup dan sangat banyak, maka Khadijah gunakan seluruh harta kekayaannya untuk diinfakkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, silakan gunakan seluruh kekayaan saya untuk kemajuan Islam. Gitu. Luar biasa, beliau serahkan semuanya, tapi tidak berhenti berusahanya. Berusahanya tetap terus berjalan. Tetapi seluruh rizki yang beliau dapatkan adalah diinfakkan untuk perkembangan kemajuan Islam. Bahkan kalau kita lihat menjelang meninggalnya, ya, Khadijah sudah infakkan seluruh hartanya. Satu permintaan yang beliau sampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi karena hartaku sudah aku berikan kepada engkau untuk kemajuan Islam. Maka aku hanya minta sorbanmu untuk mengkafani tubuhku ketika aku meninggal. Hanya permintaan itu. Apa yang disampaikan Rasulullah, wahai Khadijah, hartamu luar biasa banyak. Hartamu luar biasa banyak, engkau bisa meminta apapun dariku. Karena itu semua adalah harta yang engkau miliki. Tapi mengapa engkau hanya meminta selembar kain sorban untuk mengkafani? Tapi itulah Khadijah. Itulah Khadijah. Dia menginginkan bahwa seluruh hartanya diinfakkan, bermanfaat untuk kepentingan agama, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, luar biasa. Ini kita bisa lihat banyak contoh para sahabat yang nggak miskin gitu ya. Para sahabat itu kaya, tetapi mereka menggunakan harta kekayaannya untuk kemajuan agama dan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan manusia. Kita juga pernah lihat contoh seorang tabi'in, ya, Umar bin Abdul Aziz, ini pada masa kekhalifahan Daulah Bani Umayyah. Masa biar memberikan ingatan kepada kalian waktu itu belajar. Ya, Umar bin Abdul Aziz dengan sebagai seorang gubernur tentu kekayaannya sangat banyak. Kekayaan itu didapatkan bukan dari gaji yang diperoleh, karena dia hanya mendapatkan gaji sesuai dengan gajinya sebagai seorang gubernur. Oleh karena itu, ketika suatu malam anaknya mau berbicara sama bapaknya Umar bin Abdul Aziz, wahai bapakku, izinkan aku berbicara dengan engkau untuk mendiskusikan permasalahanku. Nah, waktu itu penerangan yang digunakan hanya lampu yang dengan minyak, ya. Maka
Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada anaknya, wahai anakku, yang engkau akan bicarakan itu berkaitan dengan tugas negara ataukah urusan pribadi? Ketika anaknya menyampaikan urusan pribadi ayah, oke kalau gitu. Maka Umar bin Abdul Aziz mematikan lampunya baru mengizinkan anaknya masuk. Apa yang dikatakan anaknya, wahai ayah, kenapa engkau matikan lampunya padahal aku akan berbicara dengan engkau tentang permasalahanku. Maka Umar bin Abdul Aziz hanya sepotong kalimat menyampaikan, lampu yang aku gunakan ini minyaknya aku gunakan dari uang negara. Tidak layak bagi seorang pemimpin menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi. Padahal engkau akan berbicara tentang urusan pribadi. Nah, dari sepetik sepenggal kisah itu menunjukkan bahwa sangat berhati-hati Umar bin Abdul Aziz hanya masalah menggunakan minyak yang sedikit saja. Karena itu minyak negara, dia matikan. Nah, artinya apa? Para sahabat ternyata membangun karakter dirinya untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Padahal dia punya kekuasaan, kalaupun menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi, secara manusia bisa. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak lakukan itu. Nah, sebelumnya sahabat Umar bin Khattab juga kayak gitu. Ya, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, maka Umar pernah menyampaikan, kepada bendaharanya, karena keresahan anaknya, Umar bin Khattab menggunakan pakaian yang compang-camping, yang pada bolong. Padahal Umar juga sahabat yang kaya raya, sahabat yang kaya raya. Tapi dia infakkan kekayaannya untuk kepentingan negara, untuk perjuangan agama. Kamu lihat baju yang compang-camping, anaknya menyampaikan kepada bapaknya, wahai ayah, boleh kan kalau ayah ganti baju yang lebih baik? Kalau ayah nggak punya uang, ayah kan bisa tuh pinjam kepada bendahara. Bendahara khalifah, kayak gitu kan. Apa yang disampaikan Umar? Maka Umar mencoba juga tuh, meminta, menyampaikan kepada bendahara, wahai bendaharaku, izinkan aku meminjam uang untuk membeli pakaianku, gitu. Apa yang terus kata bendahara, kapan engkau akan membayar? Aku akan bayar ketika aku mendapatkan gaji bulan depan, bulan yang akan datang. Kemudian bendahara menyampaikan, wahai Umar, apakah engkau yakin bulan depan engkau masih hidup? Mendengar jawaban seperti itu, Umar hentikan. Mohon maaf, aku nggak jadi pinjam. Karena umur adalah wewenang Allah. Aku salah, aku nggak mau. Bahwa berjanji membayar bulan depan, ternyata Allah sudah cabut nyawaku saat ini, bulan ini. Sekali lagi memberikan pelajaran buat kita, usia kita saat ini 40 sebagai usia yang sesungguhnya sudah cukup matang. Ya. Kita sudah mengarungi perjalanan yang cukup panjang, ya, mulai dari sekolah, bekerja, dan saat ini kita tentu sudah berketurunan. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan nih di dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukhan wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa. Sampai di sini kita sudah lalui semua tuh. Kemudian
dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Tsumma litakunu syuyukha. Ya, dibiarkan sampai usia tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat yang demikian supaya kamu sampai pada ajal yang ditentukan, supaya kamu memahami, gitu ya. Nah, maksud dari ayat ini yang pasal kasih warna merah tadi, tsumma litakunu syuyukhan, menurut Imam Al-Qurtubi adalah orang yang telah melewati usia 40 tahun. Judul kita 40, makanya banyak 40-nya nih. Ini terdapat dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ketika seorang berada dalam usia 40 tahun, maka akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya telah sempurna. Artinya apa? Perjalanan panjang mulai dari pendidikan yang ditempuh, kemudian mencari kerja, berikhtiar, dan mendapatkan rizki, dan pada akhirnya mendapatkan keturunan sudah dilalui, sudah kita dapatkan, kan gitu. Ya, jadi berdasarkan hal ini, maka siapa saja yang telah melewati 40 tahun hingga akhir hayatnya nanti, maka sesungguhnya dia telah berada pada fase-fase terakhir kehidupan. Ya. Didasari atas menurut Rasulullah, kehidupan umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, oleh karena itu Rasulullah yang menjadi contoh ternyata berkaitan dengan umur, Allah juga jadikan contoh. Ini Rasulullah sampaikan sebelum Rasulullah wafat tentu saja, kan gitu. Umur manusia berkisar 60 sampai dengan 70 tahun, dan Rasul meninggal pada saat berusia 63 tahun, kan gitu. Jadi bahkan umur Rasulullah pun menjadi pelajaran bagi umat Islam. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Ya. Usia umatku, umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, terkait usia ini pada ayat lain Allah juga menyampaikan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhiru fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, bagi orang-orang yang berpikir? Apakah tidak datang kepadamu memberi peringatan? Nah, ini ya, sudah selayaknya di usia kita ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau Allah memberikan jatah usia kita itu 40 tahun, sudah lewat. Kalau Allah memberikan jatah usia 50 tahun, tinggal kita hitung, kan gitu. Ya, tinggal kita hitung, tinggal berapa lagi nih? Secara sederhana jika dirunut, ya, dari hitungan usia balik manusia itu berkisar 15 tahun, kan gitu ya. Kemudian usia 25 sampai dengan 40 tahun masa pembentukan kualitas diri. Ya, pendidikan telah dilalui semua. Saatnya kalian menjadikan diri kalian, diri kita semua saat itu aset di sebuah masyarakat, ini gitu. Jadi kita sudah berkegiatan untuk mencari nafkah, kita sudah aktif di dalam sebuah lembaga, bisa lembaga pendidikan, ya, bisa menjadi wakil rakyat atau apapun. Kita sudah berinteraksi dengan dunia, dan kita orang-orang yang menjadi pionir, ya, pionir, menjadi orang-orang yang melaksanakan sesuatu untuk menjalankan kehidupannya. Dan gitu. Nah, jadi
jika di usia tadi 25 sampai dengan 40 sebagai usia pembentukan kualitas diri, ya. Apabila masa tersebut digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kan gitu. Kalau kita kembali, jika dilakukan digunakan untuk berbuat baik, maka usia lebih dari 40 ke atas, insya Allah akan terus perbuatan baik itu terjaga. Ya, tetapi sebaliknya, jika pada usia-usia 25 tahun sampai dengan 40 tahun itu banyak hal-hal yang dilaksanakan dan umurnya dihabiskan dalam kubangan maksiat, maka dia akan terbiasa pula melakukan hal-hal itu untuk kelanjutannya. Oleh karena itu, Pak Sof sangat sangat ini ketika kalian memberikan tema itu, oh iya benar, kapan toh saatnya kita bertaubat, ya. Allah memang memberikan ruang saat itu untuk kita bisa berbuat baik. Tetapi Allah juga tidak melarang, ya, tidak membatasi ketika kita berbuat keburukan, kejahatan. Gitu. Tapi Allah memberikan ruang untuk kita bertobat, berhenti dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kan gitu. Makanya kepentok, ya, kapentok ya. Jadi pencari taubat gitu ya, pencari taubat. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi tidak ada seorang hamba pun yang mengetahui kapan ajal tiba, kan gitu. Kalau tadi Pak Sof ilustrasikan, kalau usia kita jatahnya 60 tahun dan saat ini sudah usia 40 tahun, ya kita tinggal tunggu tuh. Berarti jatah umur kita tinggal 20 tahun lagi, kan gitu. Kalau jatah usia kita 50, tentu kita tinggal 10 tahun lagi, kan gitu. Jadi hal-hal itu yang masih bisa kita gunakan. Ya. Oleh karena itu, sahabat Umar pernah menyampaikan, ya, sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hitunglah dirimu, ya, sebelum engkau dihitung, gitu kan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Jadi, semuanya di dalam kekuasaan pengetahuan Allah tadi. Kalau kita nggak tahu itu Allah rahasiakan takdir kematian kita kapan, ya kan gitu. Tetapi sekali lagi, selama Allah masih memberikan karunia umur, selama Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, mari kita gunakan kehidupan ini agar selalu memberikan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan kita, kan gitu. Dan jangan lupakan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah. Ya, Allah tidak melarang ya kita beraktivitas apapun, tapi aktivitas-aktivitas itu tentu dilandaskan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengingatkan berkaitan dengan hal ini, ya. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin ikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya, kemudian diutus padanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia. Ya, Pasal kasih warna merah tebal untuk ajal. Ya, tetapi sekali lagi Allah sudah berikan batasan-batasan apa yang harus kita lakukan agar berakhir yang baik, kan gitu. Bahasa kita sebut sebagai husnul khotimah. Kita juga tidak akan pernah tahu apakah akan diwafatkan di usia muda atau diwafatkan di usia yang tua renta, gitu kan. Bahkan teman-teman kita sudah beberapa yang mendahului kita, kan gitu. Kita nggak tahu saat kita dulu belajar, kita nggak tahu siapa yang diberikan umur panjang, ya siapa yang Allah batasi, ya
Tapi saat ini kita berpikir, iya, ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Allah sudah berikan batas umurnya sampai dengan saat itu. Tetapi ada juga yang Allah berikan umur yang sangat panjang, kan gitu. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang diberikan umur panjang. Tapi meskipun begitu, saat ini kita tetap bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua, gitu ya. Nah, maksud ayat yang tadi, ya, ini dalam surat An-Nahl nih, wa minkum may yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Kadang diwafatkan dalam usia yang sangat tua, yang pikun, ya. Ini diwafatkan, artinya diwafatkan masih dalam keadaan sangat kuat, ya, masih dalam keadaan yang sangat produktif, gitu. Sementara yang diwafatkan dalam usia tua, ketika kekuatan akal, kekuatan pikiran, pemahaman, fisik sudah sangat lemah, gitu kan. Dan Ibnu Katsir menyebutkannya yang tua renta itu yang sudah bahkan sampai dengan pikun. Nah, bahkan dia sudah tidak memiliki kesadaran bahwa siapa sih dirinya, gitu. Ingatannya kembali kepada ingatan ketika dia masih kecil, masih anak-anak. Dan itu mari kita bersama-sama manfaatkan sisa umur untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, artinya kan tadi kalau kita berikhtiar, ya, menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, jadilah pejabat yang jujur, baik, jadilah pejabat-pejabat yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ya. Kalau kita berbisnis, maka lakukan bisnis itu dengan bisnis-bisnis yang benar. Tidak ada penipuan, gitu kan? Tidak ada unsur penipuan, dan bisnisnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, membantu masyarakat untuk memperoleh barang pada tempat yang dekat, kan gitu. Nah, tapi sekali lagi tidak ada unsur-unsur kekeliruan di dalam menjalankan bisnisnya. Nah, dan yang lebih penting tadi, jika memang bisnisnya berhasil, maka kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan itu sangat penting, ya. Pemberian manfaat kan bukan berarti gratis, kan gitu kan. Kita berbisnis di lingkungan perumahan kita bukan berarti kita gratis berikan barang-barang kepada mereka, tetapi apa? Kita berbisnis dengan cara yang benar, mengambil keuntungan dengan cara yang benar. Kalau seandainya menakar timbangan, maka dengan takaran yang benar, kan gambarannya begitu secara sederhana. Nah, mengapa demikian? Tadi sudah saatnya kita berbuat kembali sesuai dengan rel-rel kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Kenapa? Ketidaktahuan datangnya ajal merupakan ciri khas bagi makhluk hidup. Kita nggak tahu apakah kematian kita ketika kita sedang berbuat baik atau ketika sedang berbuat maksiat. Naudzubillah. Ya, Allah yang punya wewenang. Oleh karena itu tetap kita pada posisi di jalan-jalan yang benar. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita ini untuk memanfaatkan 5 dari yang 5, kan gitu ya. Ini hadisnya begitu ya. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Gunakan masa mudamu sebelum tua. Ya, mungkin kita sudah lewati masa muda, tapi masa-masa saat ini juga masa-masa yang sangat berharga untuk kebaikan masa depan, kan gitu. Nah, masa depan bagi kita bukan lagi masa depan di dunia, tapi masa depan di akhirat. Oleh karena itu, kalau Allah mengingatkan di dalam surat Al-Qasas, carilah untuk urusan duniamu, kan gitu. Carilah untuk urusan akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu, kan gitu ya. Jadi gunakan masa muda sebelum masa tua, gunakan waktu sehat sebelum datang sakitnya. Kalau sakit kita sudah nggak bisa berbuat apapun. Ketika sehat kita lupakan, sehat untuk hura-hura. Nah, sakit udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu.
Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, 5 hal. Nah, kemudian peringatan besar dari Al-Quran saat memasuki usia 40 tahun. Di usia 40 adalah usia yang istimewa dan banyak rahasia maupun hikmah. Ya. Makanya temanya sangat mudah-mudahan sih disebut nyambung gitu ya. Ya, tema pembicaraan kita kan keistimewaan, rahasia dan hikmah di usia 40 tahun. Nah, usia yang kita harus perhitungkan, usia kita semakin bertambah, maka berarti jatah hidup kita akan semakin berkurang. Jatah hidup kita berkurang. Tadi udah disebutkan tinggal berapa tahun lagi, atau bahkan tinggal berapa bulan, berapa hari lagi, gitu kan. Rugi ya bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya. Allah udah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita karunia, potensi akal kita, potensi badan kita, jiwa kita, badan kita masih kuat, bisa kemana-mana. Ya. Bahkan Allah berikan fasilitas kepada kita yang memudahkan kita bergerak kemanapun, ya, kendaraan lah, ya, atau saat ini alat komunikasi yang sudah luar biasa, kita bisa berhubungan dengan siapapun, dengan teman kita yang jauh pun bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun. Itu kan bagian-bagian yang Allah berikan kemudahan untuk kita. Ya. Kemudian kalau tadi ini peringatan besar, peringatannya ini nih. Tapi kalau kita terjemahkan sangat luas, sangat banyak. Ya. Kemudian usia 40 tahun umur yang rawan bagi manusia. Saya sebut lagi usia yang krusial dan rawan gitu, di dalam perjalanan umur manusia. Karena itu sudah saatnya kita harus lebih fokus kepada ibadah kita. Ibadah dalam arti luas, bukan hanya ibadah mahdhoh, ibadah yang hubungkan seorang hamba dengan Allah, tapi lebih besar lagi, mari kita sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang bersifat sosial, ya, baik dengan masyarakat maupun dengan lingkungan dimanapun yang kita tempati, ya, bahkan aktivitas ibadah yang berkaitan dengan alam semesta. Makanya banyak komunitas-komunitas saat ini yang bagaimana menjaga bumi itu adalah bagian dari ibadah sosial kita dengan alam semesta. Ya, bagaimana membuang sampah agar masyarakat memiliki kesadaran buang sampah pada tempatnya dan memilah-milah sampah. Itu kan bentuk-bentuk kita membangun ibadah sosial. Jadi usia kita saat ini, usia 40, bukan lagi sibuk main TikTok gitu kan. Bukan nggak boleh TikTok kayak gitu kan, tapi kok rasanya sudah bukan saatnya gitu. Sibuk upload foto gitu ya, hobi nongkrong dimanapun, nonton drakor, dengerin musik, joget-joget, nah nggak tahu lagi yang lain. Tapi mari kita pilih kira-kira kegiatan itu membawa kebaikan untuk kita atau hanya sekedar dengan nyenengin saja. Kalau hanya sekedar nyenengin, sudah saatnya lah kita tinggalkan, kayak gitu ya. Karena bukan lagi sifatnya nafsu ya. Jadi perbuatan begini kan hanya berakar pada nafsunya. Upload foto supaya kita diketahui oleh siapapun dimanapun, nongkrong ya. Itu kan hanya sifat-sifat nafsiyah gitu ya. Dalam buku At-Tabaqatul Kubra, Ibrahim An-Naqa'i rahimahullah ini mengatakan, jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan berada pada satu perangai tertentu, maka akan sulit merubah hingga kematiannya. Ya, sulit bukan berarti tidak bisa. Ya, kalau kapentok ya kan berarti kita sudah mengusahakan kita akan bertobat dari perangai-perangai buruk yang pernah kita lakukan. Dan kalau definisi tobat kan menghentikan kesalahan yang pernah kita lakukan dan
mulai dari diri kita merubah, memperbaiki apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari ulama-ulama terdahulu. Nah, maka kalau usia 40 tahun namun belum ada juga minatnya terhadap agama, maka pertanda buruk ya, dari kesudahan umurnya di dunia. Ya, mulailah sejak sekarang ya. Karena sekarang usia 40 tahun sebagai usia puncak kehidupan, baik fisik, intelektual, emosi maupun spiritual, maka saatnya kita memperbaiki diri, saatnya kita lebih fokus bahwa urusan kita adalah merupakan bentuk tanggung jawab yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka hendaknya ia bersiap-siap ke neraka. Ini lebih tragis lagi. Imam Ibnul Jauzi itu mengingatkan, kalau kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, bersiap-siap ke neraka. Makanya mari selagi umur masih nempel pada tubuh kita gitu ya. Karena itu jika masih benar melakukan dosa maksiat, mungkin dulu sering meninggalkan sholat, mungkin dulu sering atau pernah katakanlah melakukan perbuatan yang menyimpang, ya, menyimpang dari aturan agama, atau bisa jadi pernah mabuk-mabukan, ya maka hentikan sejak sekarang kan gitu. Hentikan, ya, itu adalah jadikan itu sebagai sebuah sejarah yang pernah dilewati, sejarah kelam gitu. Oke. Abdullah bin Daud dalam menjelaskan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu buku yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ya. Maka Abdullah bin Daud berkata bahwa kaum salaf, bila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun, ia mulai melipat kasur. Nah, artinya apa? Mengurangi waktu tidur mereka. Ya, mengurangi waktu tidur mereka. Ya. Tetapi mereka gunakan untuk malam, untuk sholat malam, bertasbih, beristighfar, ya, atau bertaubat, ya, merenungkan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Gitu. Hari ini kita telah berbuat ini. Kalau di dalam hitungan kita ternyata masih banyak ya perbuatan dosa yang kita lakukan. Beliau mengadu pada Allah, ya Allah, ya, ampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan berikan kekuatan esok hari untuk melakukan aktivitas yang lebih baik, memperbaiki yang sudah dilakukan kemarin. Oleh sebab itu, bila usia telah mencapai 40 tahun, hendaknya mulai sibuk dengan amal soleh. Amal soleh. Tadi kembali lagi amal soleh. Jadi para sahabat, kalau Rasulullah diutus usia 40 tahun, maka sejak saat itu Rasulullah memulai membangun peradaban, ya, memulai membangun Islam itu di usia 40 tahun. Ya. Kalau harus menjalani peperangan, maka Rasulullah berada di garda paling depan sebagai pemimpin perang. Gitu. Jadi bukan pemimpin yang adanya di balik layar, Rasulullah berada di depannya. Ketika berperang, Rasulullah ikut berperang. Ketika perang Badar, Rasulullah yang menyusun strategi perangnya. Sehingga perang Badar yang saat itu ya, umat Islam hanya 300 mampu melawan pasukan Quraisy yang 10.000 ya. Dan Rasulullah berada di tengah-tengah peperangan gitu. Ya, luar biasa. Bukan hanya perangnya dari luar, dari jauh. Ketika perang Uhud, Rasulullah berada di tengah-tengah pasukan dan Rasul mengatur ya. Kita tahu bahwa perang Badar adalah perang yang Islam mendapatkan kemenangan gitu. Padahal dengan jumlah pasukan yang tidak sebanding ya, 300 berbanding 10.000 dan peperangan langsung ya, dengan pedang, dengan panah langsung berhadapan secara fisik kan gitu. Tapi Allah berikan kekuatan di situ. Karena apa? Niat untuk berperangnya adalah niat untuk memperoleh kemenangan, niat sebagai sebuah ibadah. Dan sebaliknya ketika perang Uhud ya, yang ketika itu umat Islam strategi perangnya sudah sangat bagus gitu kan. Udah luar biasa gitu. Rasulullah sudah mengatur strategi perangnya bahwa
Khalid bin Walid diantaranya. Ya, Khalid bin Walid itu panglima perang saat Rasulullah menjadi Rasul, yang menjadi pemimpin negara. Ya, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, ya, itu adalah panglima perang yang luar biasa. Ya, maka ditempatkanlah pada pos-pos yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Tetapi ternyata umat saat itu sudah tidak lagi lurus niatnya. Karena ketika pasukan Quraisy sudah menyerbu umat Islam, dan menurut mereka kaum Quraisy sudah mengalami kekalahan dan pada mundur semua, maka pada masing-masing pos pasukan-pasukan berebut rampasan perang, kan gitu kan. Berebut rampasan perang. Ya, artinya Allah ingatkan loh, kalau sudah berpikirnya untuk kepentingan dunia, berpikirnya untuk kepentingan pribadi, berpikirnya untuk kepentingan mendapatkan barang, kayak gitu kan, dengan cara-cara yang keliru, ya, karena tidak mengikuti pesan Rasulullah, tetaplah di tempatnya, tetaplah di posnya. Artinya apa? Sudah bukan kembali berpikir untuk ibadah pada Allah, hancur. Ya, perang Uhud kita mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, usia 40 tahun di situ, masanya berkembang, masanya kuat, masanya Rasulullah memiliki strategi yang luar biasa, dan itu tertular pada sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan, ada Umar bin Khattab, ada bin Auf, ya, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya, para sahabat-sahabat kaya semuanya tuh. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang memiliki kekayaan luar biasa. Tetapi di saat usianya 40 tahun ke atas, mereka sumbangkan dirinya, kekuatan fisiknya, hartanya, seluruh asetnya adalah untuk kemajuan Islam atau digunakan untuk kemanfaatan pihak-pihak yang lain. Ya, itulah yang disebut dengan amal soleh. Oke, Rasulullah juga mengingatkan soal usia 40. Ya, bila seorang usia 40 tahun, lalu kebaikannya tidak mengatasi kejelekannya, setan mencium di antara kedua matanya dan berkata, inilah manusia yang tidak beruntung. Dan dalam riwayat lain, ya, barang siapa yang umurnya melebihi 40 tahun sedang kebaikannya tidak banyak dari kejelekannya, maka hendaklah ia mempersiapkan kehadirannya di neraka, gitu ya. Oke. Nah, dua hadis di atas ini menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memeriksa amal perbuatannya setiap kali usianya bertambah, gitu kan. Umur merupakan aset, ya, sekaligus pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka dengan umur panjang kita? Ya, semuanya akan kembali kepada apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, menurut beberapa riwayat, ketika Rasulullah akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, pesan beliau, ya, dalam 3 kata. 1 kata tapi diucapkan 3 kali, ummati, 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 dengan lirih dan sendu. Ya, kata ummati atau yang berarti dengan umatku yang diungkapkan beliau adalah merupakan sinonim dari kata komunitas. Ya, jadi komunitas umat Islam, kan gitu. Ya, atau masyarakat, gitu ya. Komunitas masyarakat. Jadi Rasulullah memperhitungkan, ya, kalau seandainya aku mati, aku meninggal, gitu, apa yang terjadi dengan umatku nanti, gitu. Apa yang terjadi dengan umatku nanti, gitu. Itu kekhawatiran yang sangat besar dari Rasulullah SAW. Ya, kalau Hairil Anwar ini dalam salah satu puisinya, yang dimaksud dengan komunitas masyarakat itu laksana lautan, ya, terkadang bergelombang dan bergolak, ya, itu melambangkan keteguhan dan keperkasaan, ya, seakan siap menelan dan menghantam semua yang dihadapi, gitu. Ya, lautan kan kayak gitu, ya, begitu kuat, ya, gitu, begitu perkasa, jadi apapun yang ada di dalam lautan bisa ditelan laut, gitu. Nah,
Di lain waktu, ia laksana hamparan biru permadani yang menggambarkan ketenangan dan kedamaian. Namun, laut juga diibaratkan sebagai tong sampah. Makanya sampah semuanya juga mengalir ke laut. Tempat pembuangan segala macam kotoran, sampah, limbah, apapun gitu kan kalau kita lihat. Nah, konteks yang diungkapkan Rasulullah tersebut merupakan refleksi dari pertanyaan siapakah di antara kita yang semangat imannya terus bergelombang seiring dengan pertambahan umurnya. Nah, siapa yang lebih kuat di antara kita? Siapa pula yang tetap tenang dan tentram meskipun cobaan datang bertubi-tubi? Kita kadang-kadang ketika menghadapi cobaan rasanya ada yang mentalnya jatuh, ada yang apapun yang kita cobaan yang datang kepada kita, kita hadapi. Ya, kita hadapi dengan kekuatan kita, gitu. Ya, kalian semua sudah melalui perjalanan panjang itu sampai dengan usia 40 atau mungkin saat ini berkisar 43, 44 kali kan ya. Nah, dan siapakah di antara kita yang justru tidak memanfaatkan sisa umur ini dalam kebaikan dan keimanan? Kan sana ya. Orang semacam ini yang tong sampah tadi, ya. Orang yang menggunakan umurnya tidak untuk kebaikan ya diibaratkan tong sampah, ya. Tempat pembuangan kotoran, baik kotoran sosial, kotoran kultural, gitu. Kotoran pembiasaan, kebiasaan, gitu. Ya. Toh, sesungguhnya kan umur kita yang dinilai bukan panjangnya, bukan lamanya kita hidup, tetapi mutu apa yang kita lakukan saat kita mengarungi menggunakan umur itu. Jadi Rasulullah menyimpulkan dalam 2 kalimat, ya. Nah, ini Rasulullah mengingatkan tuh manusia yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. 2 kalimat tuh. 1 kalimat, manusia yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, dan manusia yang paling buruk adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Kemudian ini Pasal tolong diingetin Adil kalau terlalu panjang nih, kalau sudah ngomong kadang-kadang kok nggak berhenti gitu ya. Ya apa-apa Pak Pasaf, silakan aja. Jarang kan ngedengar Pak Saf ngajarin kita lagi agama. Lu ngajar fikih apa ya? Waktu SMP? Dulu agama dong. Fikih siapa ya? Dong. Oh, agama. Pak Iam. Oh iya. Ya, Pak. Iya Pak Iam. Oh ya kajian agama. Oke. Silakan Pak. Apa? Iya, terima kasih. Baik, Pasal ingetin pula nih, usia 40 adalah sinyal dari Allah. Kita diperintahkan untuk memperbaharui taubat saat memasuki usia 40 tahun. Nah, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa usia 40 tahun adalah usia di mana manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritual. Tadi sudah disampaikan ya, pada surat Al-Ahqaf yang dibacakan ayat 15, 16, 17. Nah, di dalamnya ini terkandung penjelasan yang sangat jelas ya, bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk mempunyai keluarga yang harmonis. Ya. Insya Allah kita semua sudah berkeluarga, maka sudah jalani itu. Ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi yang laki-laki di dalam rumah kita sudah ada wanita lain, sudah ada anak-anak hasil kita menikah dengan wanita tersebut kan gitu. Yang wanita sama seperti itu. Bukan lagi memikirkan diri sendiri karena sudah punya suami dan sudah punya anak. Yang itu bertujuan membentuk keluarga yang harmonis. Maka saatnya potensi yang telah kita miliki itu kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan keluarga kita keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Hardi ada lambaian tangan, ada yang mau disampaikan Hardi? Hardi, ada yang mau disampaikan? Mau berbagi? Boleh? Oke, Pasal lanjut dulu. Ya.
Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut tadi dalam surat Al-Ahqaf dan surat Fatir memberikan petunjuk bahwa manusia menjelang usia 40 tahun adalah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sahabat Umar bin Khattab, dari sahabat Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga. Ini Rasul bersabda, seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Allah meringankan hisabnya. Apabila usia 60 tahun, Allah memberikan rizki inabah. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Ya. Artinya apa? Kedekatan dirinya kepada Allah, ibadah sosialnya juga ibadah sosial yang tetap dalam keridhaan Allah. Maka itu disukai oleh para malaikat. Gitu ya. Dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah menetapkan kebaikan dan menghapus keburukan-keburukannya. Ya, usia 80 tahun. Jadi kalau ada ya orang-orang yang usianya sudah di atas itu, insya Allah tuh segala aktivitasnya Allah sudah memberikan batasan. Jadi langkah-langkahnya sudah langkah-langkah yang Allah tuntun, gitu ya. Jadi Allah menetapkan kebaikan dan menghapus keburukan-keburukannya, artinya kemanfaatannya untuk orang lain dan lingkungan sudah semakin besar. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya. Jadi usia yang sangat tua, yang sudah mulai pikun, barangkali Allah sudah ampuni itu dosa-dosanya. Dan yang masih memberikan manfaat untuk orang lain, maka Allah berikan syafaat. Ya. Allah berikan kebaikan pada keturunan-keturunannya. Gitu ya. Dan dicatatkan baginya bahwa ia adalah tawanan Allah di bumi. Artinya orang-orang yang pasti Allah akan matikan dengan keadaan mati yang husnul khotimah. Sungguh luar biasa ya. Kalau seandainya kita semua diberikan umur yang sangat panjang dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Padahal kalau kita lihat usia 90 tahun, kita nggak bisa bayangkan kita sampai usia berapa kan. Gitu ya. Kemudian hampir akhir nih, usia 40 tahun menurut Islam, diangkatnya Nabi hingga anjuran untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat perjalanan Rasul, Nabi diangkat pada usia 40 tahun. Jadi Nabi pertama kali beruzlah ya, ke Gua Hiro, mengasingkan diri ya, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah kaum Quraisy, ya, dari dekadensi moral yang sangat parah ya, di Arab Saudi saat itu, yang kebiasaan-kebiasaan minum-minuman keras bukan lagi hal yang tabu, tapi hal yang biasa. Ya. Namanya pembunuhan, udah hal-hal yang biasa. Bahkan kita tahu, ya, seorang Quraisy itu akan serasa mendapatkan aib ketika mendapatkan keturunan perempuan. Kita tahu itu kan. Dianggap perempuan tidak memberikan manfaat apapun. Ya. Namanya juga jahiliyah gitu. Dia hanya berpikir untuk kepentingan secara duniawi. Ya. Mereka tidak sadari bahwa wanita yang berada di sampingnya itu kan juga lahir dari wanita sejak bayi kan gitu. Tidak langsung ujug-ujug jadi wanita dewasa kan enggak kan gitu. Nah ini makanya Rasulullah mengasingkan diri dan Rasulullah diberikan kepercayaan oleh Allah dengan diturunkannya wahyu yang pertama untuk memulai kehidupan, memperbaiki peradaban umat saat itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, Nabi
diutus pada usia 40 tahun, kemudian menetap di Mekah untuk menyampaikan ajaran Islam selama 13 tahun. Ya, itu pun masih sangat sedikit yang mau ikut. Gitu. Sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah selama 10 tahun. Ya, kurang lebih 23 tahun Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Kalau wahyu turun itu kan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika kalian masih belajar dulu kan seperti itu. Gitu. Nah, itu perjalanan yang sangat panjang, tetapi Rasulullah juga banyak didustakan oleh kafir Quraisy saat itu. Kemudian Allah mengirim tidak hanya Rasulullah, ternyata para nabi sebelumnya juga Allah tetapkan sebagai utusan Allah itu di usia yang 40 tahun. Ya, Nabi Isa, ya, Nabi Isa juga diberikan kenabian ketika berusia 40 tahun. Ya. Allah berfirman, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami dia beri hikmah kenabian dan pengetahuan. Ya. Demikianlah kami berikan batasan kepada orang. Ya. Dan Ibnu Katsir menerangkan setelah Nabi Musa dewasa, yakni usia 40 tahun, Allah SWT menganugerahkan kepadanya kenabian dan ilmu. Kemudian perintahnya memperbanyak ibadah ketika memasuki 40 tahun. Ya. Imam Al-Qurtubi ini mengisahkan dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Malik bin Anas pernah mengatakan, saya mendapati para ahli ilmu di kampung kami mencari dunia dan ilmu dan berbaur dengan banyak orang. Lalu saat memasuki 40 tahun, mereka enggan berbaur lagi atau kumpul-kumpul bersama orang-orang dan memilih melakukan ibadah sampai ajal menjemput mereka. Ya. Jadi penafsirannya kayak gitu, ya. Tidak berarti dia mengasingkan diri dari orang lain, tapi membatasi apa yang dia miliki hanya untuk kepentingan-kepentingan yang memberikan manfaat. Ya. Jadi perilaku-perilakunya membawa perilaku yang memberikan manfaat, tidak hanya sekedar ini bukan perbuatan dosa kok gitu ya. Nah, yang penting kita ngumpul-ngumpul lah, ngumpul-ngumpul yang tidak memberikan manfaat, dikurangi para sahabat menjauhi itu. Kemudian mendengar dan mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, ini dari Asy-Sya'bi bin pernah berkata, apabila salah seorang di antara kalian menginjak umur 40 tahun, maka ambillah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak minta petuah kayak gitu ya. Maksudnya minta petuah, minta petunjuk pada orang, apa sih yang harus aku lakukan, perilaku-perilaku apa sih yang mesti harus aku tinggalkan, yang harus aku lakukan, atau hal-hal apa yang mesti lebih baik yang harus dilakukan. Artinya apa? Banyak mengambil pelajaran dari orang lain, dari pihak lain untuk memperbaiki diri. Ya. Dan peringatannya bisa jadi kita meninggal di usia 40 tahun, maka kita harus mempersiapkannya. Bisa jadi kita meninggal di usia yang lebih sedikit dari 40 tahun. Tentu kita harus siapkan. Qasim Abdul Rahman pernah bertanya kepada Mas Ruf soal kapan meninggal. Ya. Lalu dijawab, ketika kamu sudah mencapai 40 tahun, maka berhati-hatilah. Artinya waktu umur kita sudah semakin dekat, prinsipnya seperti itu. Dan ketika masuk usia 40 tahun, maka dekatkan diri pada Allah. Ini yang berkali-kali dari tadi diulang-ulang terus nih sampaikannya. Ibnu Katsir menyampaikan, agar seorang yang sudah menginjak 40 tahun, maka untuk senantiasa memperbaharui taubatnya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia sufi ya, Adel boleh? Mohon sudah maaf, kepanjangan. Enggak, ya? Sebenarnya paparan Bapak bagus banget, semuanya sangat mengena ke kita ya. Cuman ini karena terlalu bagus materinya, jadi banyak yang udah nanya nih Pak, ada sekitar 7 pertanyaan. Oh gitu. Jadi apa iya, bisa tadi dilanjutkan ke pertanyaan teman-teman? Boleh. Baik. Ya. Kausi silakan, Kausi pertanyaan pertama. Maaf ya Pak, terima kasih. Boleh. Iya. Makanya Pak Saus tadi minta itu, tolong Pak berikan ini.
diingatkan gitu. Kita Oke. tutup dulu. Sebelumnya untuk Pak Ahmad Safrudin, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kajiannya hari ini. Sangat berkenaan dengan usia kita yang 40 tahun ini yang banyak godaannya Pak, banyak harus banyak yang diremnya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk materinya. Kebetulan ini banyak pertanyaan yang masuk melalui chat. Jadi maaf banget kita stop dulu dan mulai pertanyaan pertama. Silakan kau sih pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Medi ya. Minta tipsnya supaya bisa mudah istiqomah dalam sholat malam. Gitu. Minta tipsnya supaya bisa mudah dan istiqomah pada saat sholat malam gitu Pak. Oke. Itu dari Medi, silakan langsung dijawab aja kali Pak ya. Satu persatu. Oke, boleh Osi. Terima kasih. Ini Medi berkaitan dengan sholat malam. Sholat malam itu kan sesuatu yang mungkin berat ya, tetapi berat bukan berarti tidak bisa dilaksanakan kan gitu. Allah tidak pernah membatasi seseorang untuk sholat malam itu apakah jam 2, jam 3, bahkan setelah Isya pun Allah memberikan ruang yang sangat banyak ya. Apakah untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, atau untuk membaca buku-buku yang mengantarkan kebaikan untuk kita, itu adalah bagian dari kegiatan malam, bisa disebut sebagai qiyamul lail gitu ya. Atau mungkin ketika bangun pagi itu, ketika kita bangun menjelang sholat subuh, kita bangun misalkan jam 4, masih ada waktu beberapa saat. Memang mungkin berat, tapi berat kalau tidak diusahakan kan nggak akan bisa dilakukan. Motivasinya harus dari diri sendiri gitu. Nggak perlu orang lain, nggak perlu diingatkan sama orang lain. Yuk kita tahajud, kita bersyukur orang lain kalau ada yang mengingatkan. Tetapi kemauan itu tentu kembali kepada diri kita. Nah, kita jangan terlalu berpikir yang lebih banyak. Mulailah dari yang sedikit. Yang sedikit yang terus-menerus itu jauh lebih baik daripada melakukan yang banyak tapi hanya sekali. Ya, kalau kita bisa baca Quran 1 ayat saja gitu, tapi setiap hari, ya, insya Allah itu adalah bentuk pelatihan kita. Ya, pelatihan yang berat tidak harus dimulai dari sesuatu yang berat, mulai dari yang ringan-ringan saja. Bagi Pak kayak gitu, masih. Ya, baik itu jawabannya Medi ya. Dari Medi mungkin itu jawaban tipsnya. Jadi kita harus lakukan ya Pak ya. Dari betul. Kita sendiri apapun caranya gitu Pak ya. Dari hal yang kecil, lama-lama akan jadi terbiasa gitu Pak ya. Betul. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Putri ya. Ada tolong. Oh iya, ada pertanyaan kedua dari Kak Putri Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meraih keberkahan di usia 40 tahun ketika terkadang lingkungan pertemanannya tidak mendukung akan hal itu. Mohon Pak Ahmad Safrudin dapat menjabarkannya secara spesifik. Terima kasih. Oke. Singkat aja Pak, tapi jelas. Meraih keberkahan di usia 40 tahun, kayak tadi disampaikan, lakukan yang bermanfaat meskipun kecil. Ya, terhadap lingkungan yang buruk pun kita lakukan sesuatu yang bermanfaat yang dapat mengingatkan, tentu dengan cara yang baik. Ya, kalau memang lingkungannya buruk, misalkan suka katakanlah main gaple, ya, Nah, kita tetap berada di situ, tapi coba hentikan main gaplenya. Yuk coba kita hentikan ini, kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, ada tetangga yang mungkin kekurangan, apa yang bisa kita bantu lah. Mungkin mulai dari hal kecil. Jadi lakukan hal kecil yang bisa kita lakukan itu jauh lebih baik daripada kita merasa oh lingkungan kita jelek kok. Ya, memperbaiki lingkungan yang besar itu kan bukan waktu yang sangat singkat, tapi mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, itu adalah bentuk usaha yang kita lakukan untuk lebih baik. Itu dengan Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya ini menarik Pak. Ini menarik karena ada pertanyaan dari Harde ya. Ini berhubungan dengan kerjaan beliau ya. Dia mau tanya, teman saya kerjanya sebagai pemain musik di kafe Pak. Nah, tamu-tamunya suka kasih tip 2 botol minuman beralkohol lalu kami jual.
itu dijadikan uang dan itu yang buat penghasilannya lah. Kurang lebih si tamunya ini kalau saya tangkap ngasih minuman alkohol tapi sama Harde tidak diambil, tapi dikembalikan ke pihak restonya untuk dijadikan uang aja, bukan dijadikan alkohol yang akan diminum gitu Pak. Terus gimana Pak menurut Bapak? Menurut Pasaf, ini menurut Pasaf ya. Gitu, Pak. Ya. Jadi untuk yang kayak Harde, kita menghormati orang yang memberikan. Menghormati orang yang memberikan, menerima minumannya sebagai sebuah pemberian, tapi tidak dijual kembali, tapi dimusnahkan. Tetapi memusnahkannya tentu tidak di depan mereka, kan gitu. Menurut Pasaf sih kayak gitu. Kalau kita gunakan itu, kita jual, kan berarti kita mengkonsumsi apa yang kita sebut haram tadi kan. Tapi kalau itu kita terima dalam rangka menghormati orang yang telah memberikan, dan kita juga tidak menggunakan untuk kepentingan kita musnahkan, tidak di hadapan mereka. Menurut Pasaf itu yang jauh lebih baik gitu ya. Mungkin begitu Harde. Ya Pak. Jadi istilahnya walaupun bekerja di kafe sebagai pemain musik, artinya di situ juga masih bisa tetap kita ikhtiar ya Pak ya. Nggak harus jadi. Saya pikir begitu. Artinya itu kan dalam rangka menghibur. Kan kita hidup di lingkungan masyarakat yang bervariasi ya. Mereka mungkin membutuhkan hiburan di kafe untuk menikmati makan. Penghargaan mereka kepada yang nyanyi mungkin dengan cara memberikan itu, gitu kan. Kalau pemberiannya berupa uang mungkin bisa kita gunakan. Tapi kembali lagi pemberiannya berupa sesuatu yang haram. Kita memberikan penghormatan bahwa yang memberi itu kita terima, tapi kita tidak konsumsi, kita tidak gunakan untuk kepentingan kita, tapi kita menurut Pasaf sih lebih baik dimusnahkan. Tentu dia tidak diterima mereka. Itu aja sih gitu. Jadi sudah dimusnahkan, kembalikan lagi ke restonya untuk dijadikan uang untuk dibagikan. Bukan, jangan begitu. Kalau gitu, gitu kita mengkonsumsi yang haram juga berarti ya. Kan, gitu ya Pak ya. Maksudnya iya kan, dong. Kalau saya tangkap nih, dia mentraktir 2 botol dari restonya, tapi tidak diambil sama Harde, cuman dijadikan uangnya gitu. Gimana Pak? Jadi harusnya kan resto ngasih 2 botol itu. Nah, tapi botolnya kata Harde jangan uangnya deh, jangan minumannya deh, kita nggak mau. Kita mau uangnya aja, misalnya di bill uang itu, di harga botol itu taruhlah 1 juta lah gitu. Kita mau uangnya aja lah, nggak perlu botolnya gitu. Itu gimana Pak? Nah, kalau menurut Pak Saf sih lebih baik menyampaikan kepada orang yang memberi. Mohon maaf saya nggak minum, tapi kalau Anda mau memberikan silahkan dalam bentuk yang lain, karena bagi saya tidak diperbolehkan mengkonsumsi minuman yang Anda berikan. Kalau memang berkenan bisa gantikan kan gitu. Tapi kalau kita minta gantian kepada resto, sesungguhnya kita sudah menerima minuman keras yang diberikan, traktirannya kan gitu. Tapi kalau kita sampaikan mohon maaf, kami tidak menerima apa yang Anda berikan karena itu tidak diperbolehkan, gitu aja. Menurut Pak Saf sih kita harus berani ngomong gitu. Insya Allah mereka juga menghargai kok gitu ya. Kalau mereka berikan gantinya ya udah kami berikannya uangnya aja, nggak ada masalah kayak gitu kan, memang halal bagi kita. Kita terimanya uang cash saja gitu ya Pak. Cash saja. Artinya dikembalikanlah kepada mereka yang memberikan. Jadi bukan kami nggak menerima, tetapi yang Anda berikan itu sesuatu yang kami tidak dibolehkan. Ya. Mungkin sudah saatnya kita melakukan hal yang seperti itu gitu. Ya. Bisa sambil ikhtiar juga ya Pak. Jadi pas ngeband pas terakhirnya jangan lupa sholat gitu ya Dek. Bisa kan? Jadi yang mau kaget semua gitu. Kalau ngomongnya kayak gitu bisa dijauhi juga. Makanya kan ajakan yang baik juga dilakukan dengan syarat-syarat yang bisa diterima kan gitu. Ya, jadi pas akhir-akhir acara mau silam Harde ngomong gitu, jangan lupa sholat gitu ya Pak. Siapa? Terima kasih jawabannya. Terima Alhamdulillah. kasih. Mohon maaf. Oke. Next, berarti kita lanjut ya ke pertanyaan keempat.
Silakan Adel, yang keempat. Dari Frina ya, Frina tuh angkatan bawah aku tuh kalau nggak salah. Dia nanya gini Pak, untuk menjadi lebih baik menuju segala kebaikan hidayah itu manusia sendiri manusia itu harus dijemput sendiri hidayahnya. Tapi ketika semua itu sudah dilakukan, tapi hidayah tidak kunjung datang juga dari Allah, apa sih penyebabnya? Ya, Allah menyampaikan kan ayat yang kita hafal ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Ya, itu bukan Allah yang memberikan secara cuma-cuma. Ada memang Allah berikan cuma-cuma pada orang-orang yang dipilih. Tapi bagi kita mencari, ya, kita mencari untuk sesuatu yang lebih baik, berarti kita memulai melakukan hal-hal yang terbaik. Cara-cara yang kita lakukan adalah dengan cara-cara yang terbaik. Kalau seandainya kita merasa kok hidayah itu nggak muncul-muncul ya, kok kebaikannya balasan Allah kok nggak muncul-muncul aja ya, mungkin kita nggak menyadari ya bahwa kesehatan yang Allah berikan itu adalah hasil dari yang Allah berikan atas usaha kita, atas amal perbuatan yang kita lakukan. Cuman kita nggak menyadari Allah jaga kok kesehatan kita. Allah ternyata jaga kita nggak pernah sakit. Allah jaga kita nggak pernah kelaparan, ya. Allah jaga untuk kita bisa berlaku baik kepada orang, bisa melakukan aktivitas ibadah dengan tenang, kapanpun, dimanapun. Itu sesungguhnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita terima. Nah, jadi kita jangan terlalu berpikir bahwa hidayah harus kelihatan jelas begini besar, bukan itu. Tapi hal-hal yang nggak kita sadari sesungguhnya itu adalah balasan yang Allah berikan cash di dunia saat ini, gitu ya. Kesehatan gitu, kita diberikan anak-anak yang lucu, anak-anak yang baik. Oh, anak-anak udah mulai belajar sholat. Oh, anak-anak udah mulai kok mau ngaji. Itu adalah hidayah yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan cash atas perbuatan yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin perbuatannya kecil, tapi Allah berikan cash langsung kebaikannya saat itu. Iya, baik. Kalau Pasaf kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya nyambung nih Pak, dari yang Bapak bilang. Ini ada pertanyaan juga dari Anissa nih mengenai mengelola emosi Pak, ya kan, karena sekarang ini banyak di lingkungannya yang bikin segala emosinya ningkat. Gimana caranya mengelola emosi biar nggak meledak? Mungkin di usia 40 nih kadang-kadang kan darah tinggi mulai ya Pak ya, penyakit-penyakit mulai masuk nih. Ya, mungkin Anissa merasa kurang baik untuk mengelola emosinya. Gimana Pak caranya untuk mengelola emosi agar menjadi hal yang positif? Gitu, Pak. Gini, sabar. Kan Allah memberikan potensi kita, ada potensi akal, ya, ada potensi hati, kan gitu ya. Akal dan hati itu harus selalu selaras, harus sejalan. Dan akal itu kan ada kecenderungan kita untuk sempurna, gitu ya. Hati akan berpengaruh kepada keinginan untuk menjadi yang terbaik, persaingan dengan orang lain. Yang kadang-kadang kita merasa berhasil, kadang-kadang kita merasa dilecehkan, kadang-kadang merasa direndahkan, kan gitu ya. Bagaimana dengan mengelola emosi? Nah, sadari bahwa setiap orang punya keinginan, punya kesempatan, punya penilaian yang berbeda. Ya, punya penilaian yang berbeda. Nah, kalau kita meyakini bahwa setiap orang punya penilaian yang berbeda, bisa jadi orang menilai kita, ya, menilai kita, penilaian mereka salah. Nggak apa-apa kalau penilaian salah, tetapi yang penting mari dimulai dari diri sendiri, kita bersabar, ya. Bersabar memang agak sulit ya, ngomong sabar itu kelihatannya gampang, tapi pelaksanaannya sulit sekali. Tapi sejauh kita mencoba bermanfaat untuk diri kita, memberikan manfaat sedikit untuk orang lain, udah cukupkan itu. Ya, cukupkan itu. Kalau kita mikirin emosi kan selalu tinggi tuh. Nafsu itu selalu mengarah pinginnya di depan. Maka kendalikan emosi itu dengan akal kita, dengan hati kita. Turunkan. Makanya kalau Rasulullah mencontohkan, kalau kalian marah pada saat berdiri, duduk.
gitu kan. Kalau duduk nggak kuat, tiduran kan gitu. Artinya apa? Orang yang sombong gitu, kita berhadapan dengan orang-orang yang sombong, kita jangan ikut sombong, maka rendahkan diri kita, duduklah kita. Kalau ternyata duduk itu masih dianggap sebagai sebuah kesombongan, tidur, udahlah, hentikan, kita agak jauhi supaya kita tidak terpengaruh oleh mereka. Pas saya pikir sih mengelola emosi dari contoh hadis Rasulullah kayak gitu kan. Kalau kita marah berdiri, kita dudukan, lebih tenangkan diri kita. Kalau duduk masih belum tenang, ya tenangkan, tidur. Ya. Lupakan dulu keadaan lingkungan kita, baru nanti kita mulai bangkit lagi sesudah kita mempunyai pegangan yang lebih kuat. Mudah-mudahan bisa dipahami tuh yang kayak gitu. Pasal agak sulit mencari bahasa yang gampang dipahami. Begitu, Asik. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari siapa? Pertanyaan Kak Sandi Mukti. Pertanyaan terakhir kayaknya ini ya. Iya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Pak, masih bisa dijawab? Boleh silakan. Pasal sudah siapkan waktunya. Sebenarnya nanti ada acara sih, tapi Pasal geser siang. Makasih ya Pak. Ini Kak Sandi Mukti nanya, bagaimana caranya kita sholat yang as-sholatu mirajul mukminin? Oke. As-sholatu mirajul mukminin ya. Jadi ya, sholat itu mi'rajnya, hubungan terdekatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam potongan hadis seperti itu. Sesungguhnya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika itu enggak bisa engkau lakukan, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin artinya sholat adalah hubungan terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sampaikan, Rasulullah contohkan, berdoalah dengan doa apapun yang engkau kehendaki pada saat sujudmu. Jadi berharaplah kepada Allah, tumpahkan yang menjadi tumpahkan yang menjadi kerisauan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami sudah mencoba melakukan yang terbaik, tetapi kok belum. Tapi mudah-mudahan engkau berikan ganti yang lain. Kayak gitu. Makanya di situ memang kalau kita ngomong khusyuk kelihatannya gampang ya, kita menghadapkan diri kepada Allah. Tetapi setidaknya yang paling sederhana ketika kita memahami bacaan sholat yang kita ucapkan, ya, kemudian kita tunduk, itu adalah bentuk ketundukan kepada Allah, dan kita tunduk tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Itulah yang disebut dengan mi'rajul mukminin. Kita tidak merasa besar dengan diri kita, tetapi kita kecil di hadapan Allah dan setara dengan sesama manusia. Kalau Pasal melihatnya kayak gitu. Kita merasa rendah diri di hadapan Allah, memohon kepada Allah kapanpun, dimanapun, itu adalah bentuk mi'rajul mukminin. Mungkin begitu, Sandi. Sudah cukup ya, Pak Sandi. Terima kasih Pak Safrudin. Terima kasih juga, sama-sama. Terima kasih Pak Safrudin sama teman-teman karena lihat waktu ya Pak. Betul. Kepanjangan Pak Saf ya. Ya sebenarnya kurang sih Pak waktunya, cuman kita keterbatasan juga. Terima kasih waktunya, ada kesempatan mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kita akan lagi sambil kita lihat di sini ada cecetan sih. Makasih ya Bu Yoyo. Yoyo kayak ngasih spirit nih, katanya bagus banget, keren banget, kita bisa eksis terus, amin. Dan Riza juga silaturahmi, ayo kita jaga betul ikatan silaturahmi kita. Iya aja, kita jaga terus ya sampai putus. Nah ini banyak juga, Pak Dudi juga komen nih. Di sini ada komen-komennya bagus-bagus. Makasih teman-teman. Mungkin dari hasil kajian kita hari ini, mungkin Adel sudah bisa menyimpulkan. Silakan Adel, kesimpulan apa yang kita dapat pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Osi.
Kesimpulan yang saya dapatkan dari kajian Kapentok hari ini adalah pada saat umur 40 tahun ke atas ini kita sudah saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah telah memberikan nikmat yang ada hentinya dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Cara kita untuk itu adalah mensyukurinya dengan cara beribadah tiada hentinya kepada Allah, menjauhi larangannya dan membantu orang lain yang membutuhkan. Jika usia kita digunakan untuk ketaatan pada usia 40, tentu di usia 40 ke atas kita akan terus berbuat baik, taat. Tapi sebaliknya jika umur kita dihabiskan untuk kegiatan maksiat, maka di atas umur 40 tahun kita akan terus berbuat maksiat tiada henti. Dan terakhir tadi yang mengenai sholat yang dijelaskan oleh Pak Safrudin, sholat itu adalah hubungan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu sholat itu kita ceritakan semua kepada Allah, meminta semua kepada Allah. Mudah-mudahan semua doa kita, harapan kita terkabul. Coba kalau sih ada yang mau ditanyain, ditambahin maksudnya. Suaranya mute. Di usia 40 tahun ini berarti kita harus lebih memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk beribadah, gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Ibadah mahdoh dan ibadah sosial jangan lupa. Ya betul Pak. Apapun jenisnya untuk kebaikan, mencari berkahnya gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin kita berdoa lagi untuk doa penutup acara ini yang akan dibawakan oleh Adel. Silakan Adel untuk baca doa penutupnya. Setelah itu kita sesi foto bersama. Silakan Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai doa penutup majelis ya. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian doa yang kita panjatkan. Terakhir dari tim panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah hadir di acara Kapentok ini. Alhamdulillah banyak yang sudah hadir. Juga kakak kelas dari angkatan ke-1, dan teman-teman angkatan saya, alhamdulillah bisa banyak yang hadir hari ini, lebih banyak dari yang hadir. Juga angkatan lain yang bisa hadir pada acara ini. Untuk kedepannya mungkin ini dari awal dari pertemuan kita selanjutnya gitu Pak. Mungkin ada acara-acara lagi. Dan tujuannya ingetin juga bagi teman-teman yang mau infak sedekah itu ada di tagline merah. Nanti dikoordinasi sama Adel ya. Kita tunggu sampai sore hari ini ya, terakhir ya. Santai lah sampai kapan aja. Jadi sampai sore ini bisa. Ya sampai sore ini aja ya, sampai jam 4 sore ya infak sedekahnya kita tutup karena kalau ntar muncul lagi di belakang kasihan Adel. Jadi di hari ini sampai jam 4 sore. Gitu ya Pak Ketua ya. Pak Fahmi. Oh, saya kira Pak Ramadan. Ya, begitu kita ngikutin sampai jam 4 sore yang mau transfer untuk infak sedekahnya ditunggu di rekening Adel ya. Ya, itu juga kita akan gunakan depannya. Mudah-mudahan ini jadi rutinitas yang positif ya, karena tadi ada teman yang bilang ceramahnya bagus banget. Terusnya pertanyaan ataupun jawabannya juga ngena banget gitu, dengan apa yang mereka alami sehari-hari. Terus saya bilang ke mereka bahwa alhamdulillah kalau memang ada dampak positifnya buat semua yang bisa ikut, mudah-mudahan acara ini bisa terus berlanjut. Amin. Gitu. Terima kasih sebelumnya Pak Safrudin, guru-guru kami, semua adik-adik kami. Ini kita jangan bilang kakak kelas adik kelas, kita semua sama-sama alumni Bina Insani, nggak ada bedanya cuma alhamdulillah kali ya. Sisanya, bedanya duluan masuk sama yang belakangan masuk.
Nah, mudah-mudahan sih kedepannya nanti kita bisa perbaiki lagi untuk semua kekurangan yang ada di hari ini. Mudah-mudahan bisa nambah lagi yang ikut serta, jadi bisa makin banyak lagi yang bisa dapat manfaat dari acara ini. Begitu ya, saya Pak Osi, Mbak Adel, Bu RT, silakan. Oke, kita lanjut sesi foto ya. Kemal ya, dari Kemal ya. Boleh dilanjut buat sesi foto sebelum ada yang mau aktivitas selanjutnya. Ya, sebentar ya. Tadi Bu Yoyo izin, dia lagi di jalan, sinyal agak susah ini. Oke, guru-guru yang lain juga semua on kamera ya, jangan off ya. Boleh dong kita on kamera dulu semuanya. Iya. Kita on kamera. Apa Noy? Nanti kita lagi Noy, acara ya Noy. Pak Rizal atau yang belum tuh? Oke, kita on kamera. Yoyo nggak bisa ya kamera. Akhirnya gue liat muka Silvanus lagi. Sudah semua pada on 7 kamera. tahun. Silvanus Koto ya. Iya. Sikidal. Anissa Siregar, Permata Nevita, Bayu Putri, Sylvia. Kalau bisa on mangga. Masa belum sapa Agus itu, ada Agus. Pasang masih inget Tania nggak? Ingat dong, Tania Cimanggu Permai Pojok. Permai Pojok. Iya kan? Ya, Bu Ada Eka, apa Fahmi kabar? tuh. Tania apa kabar? Baik, Oski, baik, Oski. Gue baik Lu kakak kelas. Yang jawab kakak aja nih. Agus ada brewoknya tuh Agus. Agus ngeri ya. Kapan nih kita nengok bunga? Ingin lihat kebun Tania, tamannya. Aidil juga dapat Aidil. Oke, kita foto bareng ya. Itu kameranya, itu kamera Aidil. Ayo pasang mukanya yang paling tua. Udah pada tua semua kan. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Banyak ya? Yang terakhir nih. Ada Andri, ada Agus Permana, Tania. Siap-siap. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih. Oke, sesi foto. Kirim ya. Nanti foto-fotonya akan dimasukkan ke grup. Kita tutup ya. Demikian acara kita akhiri. Wabillahi taufik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.